Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Desa Kagoan, Kabupaten Sukoharjo. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sehingga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, yaitu guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang muncul yaitu motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya agar dapat memunculkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir timbulnya motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menjadi manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada orang lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang materi dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya menyadari bahwa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa seringkali posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol teman. Seharusnya saya bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai mengerti dan memahami tentang budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang
harus diperbaiki, yaitu posisi kontrol yang sebelumnya teman harus menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman, perasaan saya saat itu, saya merasa tidak bisa mendidik anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya dan belajar mandiri karena saya selalu memaklumi kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang, bangga, dan saya mulai menyadari tentang pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Saya bertanya, apa alasannya ketika murid melakukan kesalahan dan belum mengajak murid untuk menemukan solusinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, melainkan juga dilakukan di rumah agar menjadi kebiasaan baik saat berada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.